Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dewi Indah Puspitasari dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mengambil tema tentang tantangan bagi guru bahasa Indonesia di era globalisasi. Globalisasi telah mengubah cara hidup manusia sebagai individu, sebagai warga masyarakat, dan sebagai warga bangsa. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari arus globalisasi. Setiap individu dihadapkan pada dua pilihan, yakni dia menempatkan dirinya dan berperan sebagai pemain dalam arus perubahan globalisasi, atau dia menjadi korban dan terseret derasnya arus globalisasi. Seiring dengan karakteristik global di atas, maka guru juga harus menghadapi tantangan masyarakat global. Di era global, guru sangat dituntut meningkatkan profesionalitasnya sebagai pengajar dan pendidik. Dalam era globalisasi ini, bahasa Indonesia perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh setiap warga negara Indonesia. Pembinaan ini paling tepat adalah dalam pembelajaran di sekolah, sehingga guru bahasa Indonesia lah yang sangat berperan penting dalam menjaga dan melestarikan budaya bahasa Indonesia. Hal ini diperlukan agar bangsa Indonesia tidak terbawa oleh arus pengaruh globalisasi dan budaya asing yang jelas tidak sesuai dan bahkan tidak cocok dengan bahasa dan budaya bangsa Indonesia. Batas antar negara yang sudah tidak jelas dan tidak ada lagi serta pengaruh alat komunikasi yang semakin canggih harus dihadapi dengan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia, termasuk jati diri bahasa Indonesia. Sudah barang tentu hal ini semua menyangkut tentang kedisiplinan berbahasa nasional, yaitu pematuhan aturan-aturan yang berlaku dalam bahasa Indonesia dengan memperhatikan situasi dan kondisi pemakaiannya. Dengan kata lain, pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah harus menarik dan menyenangkan agar para siswa tidak bosan untuk mengikutinya. Seiring dengan berjalannya waktu, keinginan belajar bahasa asing justru membuat bahasa Indonesia terpinggirkan. Banyak anak usia sekolah, terutama kaum milenial yang tinggal di kota besar, terlihat gagap berbahasa Indonesia. Banyak di antara mereka bahkan lebih fasih terhadap bahasa asing seperti bahasa Inggris, Korea, maupun Italia, dan lain-lain. Ironisnya, mereka bahkan lebih bangga terhadap bahasa asing daripada bahasanya sendiri. Bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, dan bahasa bukan hanya sebagai alat untuk tutur kata, melainkan bahasa adalah lambang dari negara dan menggambarkan budaya dan jati diri sebuah bangsa. Itulah mengapa bahasa Indonesia terdapat perbedaan ketika berbicara dengan teman sebaya, orang tua, bahkan ayah dan ibu kita. Di era milenial pun ternyata lebih banyak menggunakan bahasa gaul. Anak muda sampai orang dewasa lebih senang memakai bahasa gaul seperti kata baper, mager, bete, dan bahasa gaul lainnya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah masalah jati diri bangsa yang diperlihatkan melalui jati diri bahasa. Jati diri bahasa Indonesia memperlihatkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang sederhana, tata bahasanya mempunyai sistem sederhana, mudah dipelajari, dan tidak rumit. Kesederhanaan dan ketidakrumitan bahasa Indonesia inilah yang mempermudah bangsa asing ketika mempelajari bahasa Indonesia dapat menguasai dalam waktu hanya beberapa bulan maupun minggu. Namun, kesederhanaan dan ketidakrumitan tersebut tidak mengurangi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam pergaulan dan dunia kehidupan bangsa Indonesia di tengah-tengah pergaulan antar bangsa. Bahasa Indonesia telah membuktikan diri dapat dipergunakan untuk menyampaikan pikiran-pikiran yang rumit dalam ilmu pengetahuan dengan jernih, jelas,
teratur, dan tepat. Bahasa Indonesia menjadi ciri budaya bangsa Indonesia yang dapat diandalkan. Bahkan bahasa Indonesia pun saat ini menjadi bahan pembelajaran di negara-negara asing seperti Australia, Jepang, Amerika Serikat, Cina, dan Korea Selatan. Selain itu, menumbuhkan minat membaca bagi generasi milenial di abad 21 ini merupakan tantangan terbesar seorang guru bahasa Indonesia. Guru seolah-olah dituntut untuk mampu menjadi pengajar, pendidik, sekaligus membimbing sejati yang inovatif serta kreatif dalam menumbuhkan budaya baca siswa. Dalam hal menumbuhkan minat membaca, guru perlu mengetahui karakteristik masing-masing siswa. Pihak pemerintah pun telah membantu secara tidak langsung dalam pelestarian bahasa Indonesia melalui ujian nasional. Oleh karena itu, pemakai bahasa Indonesia yang berdisiplin adalah pemakai bahasa Indonesia yang patuh terhadap semua kaidah atau aturan dalam pemakaian bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Peranan guru bahasa Indonesia dalam pendidikan terletak pada tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan profesinya sebagai alat pendidikan. Tugas dan tanggung jawab tersebut berkaitan erat dengan kemampuan dasar yang diisyaratkan untuk memangku jabatan profesi. Kemampuan dasar itu adalah kompetensi guru yang merupakan profesionalisme guru dalam melaksanakan profesinya. Seorang guru harus dapat menguasai teknologi informasi, salah satunya adalah guru yang dapat melaksanakan tugasnya sebagai guru mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Analisis hasil belajar maupun remedial dan enrichment telah memanfaatkan komputer secara optimal. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, persoalan waktu dan kesulitan teknis dapat dipangkas sehingga penyusunan dokumentasi, administrasi pembelajaran, dan dokumentasi soal-soal dapat dijalankan dengan mudah dan efisien. Itu kita sebagai bangsa Indonesia, marilah kita menjunjung tinggi bahasa Indonesia dan memakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar dan tidak terpengaruh oleh bahasa asing. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.